Haleluya. Yes. Ya. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak bisa semua bersuka cita siang hari ini ya. Masih kuat puasa ya. Saya lama gak main gitar Bapak Ibu. Main gitar pas puasa. Chordnya lupa semua Bapak Ibu ya. Oke, kita sama-sama kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Menjadi cakap dan ahli. Kita buka sama-sama halaman 23 ya. Bapak Ibu Saudara, halaman 23 hari ke-12 ya, nggak terasa ya. Sudah lebih daripada 10 hari kita puasa ya. Nanti nggak kerasa tinggal sudah 10 hari ya. Kita tutup tahun bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah menjadi cakap dan ahli. Ini salah satu bagian dari khotbah, seri khotbah saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kata cakap itu berarti mahir dan terampil. Waktu Tuhan minta untuk membangun tabernakel, yaitu kemah suci, Tuhan itu minta orang yang ahli. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu senang kalau kita ini memang bagiannya kita ngasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, jadi Tuhan minta di kemah suci itu adalah orang yang ahli mengerjakannya. Bahkan Tuhan kasih roh keahlian supaya rumah Tuhan itu jadi yang terbaik. Ya, rumah Tuhan itu jadi tempat yang terbaik untuk kita beribadah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemarin kita bahas, setiap orang itu diberikan Tuhan talenta. Setiap orang itu diberikan Tuhan posisi masing-masing ya, dalam anggota tubuh Kristus. Mari hari ini kita kerjakan bagian kita. Ya. Untuk menjadi mahir segala sesuatu itu butuh proses dan berusaha. Ya, meskipun sulit, ada tantangan ya, nggak tiba-tiba langsung bisa ya. Saya paling tertawa kalau di buku-buku lihat mahir main gitar 3 hari. Ya, belum tentu 3 tahun aja belum tentu mahir Pak Saudara ya. Ini dia ngomong mahir main gitar 3 hari. Nggak ada sesuatu itu yang cepat. Ya. Tiba-tiba kita mahir, tiba-tiba kita bisa ya. Pak Ibu Saudara, kalau kita masak, ya ini ibu-ibu jago-jago masak di sini ya. Gak mungkin tiba-tiba gitu. Pasti ada proses, melalui proses gak enak dulu gitu ya. Melalui proses gak jadi dulu ya. Ya, saya pernah makan rawon itu manis. Wah ini berat ini. Ya, kadang-kadang kita berusaha macam-macam gitu kan, nyoba masak, belum tentu bisa jadi, belum tentu enak gitu. Karena melalui proses untuk mencapai keahlian. Ya. Seperti manusia ini suka sesuatu yang ahli ya, hasil yang baik. Tuhan itu juga layak terima yang terbaik daripada kita. Karena dialah raja di atas segala raja. Karena itu ayo kita sama-sama punya roh kecakapan, roh keahlian pada bagian kita masing-masing. Ya, kita buka sama-sama Keluaran 31 ayat 6. Ya, tadi saya cerita ya, di kemah suci itu Tuhan itu minta roh keahlian. Jadi bukan ngambil sembarangan orang, wis kamu ayo pegangan ini, bagian ini. Oh enggak. Tuhan itu minta keahlian ada pada saat kita melayani Tuhan. Keluaran 31 ayat 6. Ya, Bapak Ibu Saudara enggak boleh ya, roh biasa-biasa, roh asal-asal melayani Tuhan, yang penting aku pelayanan. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan itu layak terima yang terbaik daripada kita. Keluaran 31 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahimasak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka berbuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi ini mengasah batu permata, ngukir, jahit. Tuhan itu sudah ngasih ya.
roh keahlian. Ya. Ayat 3 naik ya. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini Bezaleel, ya. Bezaleel dan Aholiab. Tuhan pilih. Ini orang ahli bangun rumah Tuhan. Ya, Tuhan enggak mau kita kalau enggak memang ngasih yang terbaik buat Tuhan. Karena itu waktu kita melayani, yang pertama, ayo kita minta roh keahlian dan hikmat. Ya, dikasih hikmat, pengertian, keahlian, maka kita cakap. Bapak Ibu Saudara, jangan mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa. Ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu kita yang tidak bisa, maka kita akan enggak gagal gitu ya. Tapi kerjakanlah sesuatu yang Tuhan sudah kasih talenta. Yang sesuatu yang Tuhan usahakan. Nah, makanya perlu hikmat. Tuhan, apa bagian saya? Ya. Apa bagian saya dalam rumahmu? Apa bagian saya ya dalam bekerja? Ya, Bapak Ibu Saudara, semua itu ada bagiannya masing-masing. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya, Alkitab mencatat kalau jawatan itu ada nabi. Ya. Kita 5 jari ini gampang ya Bapak Ibu Saudara. Rasul, jempol, rasul ya. Rasul itu biasanya buka-buka jemaat, dia kemampuannya buka dan nata jemaat lalu ditinggal. Ya, buka lagi. Gitu. Tipenya rasul itu seperti itu. Lalu jari telunjuk ini yang suka nunjuk-nunjuk. Siapa Bapak Ibu Saudara? Nabi. Ya, ini suka nunjuk-nunjuk ya. Nah, yang paling ujung tombak yang paling tinggi ini penginjil. Ya, kalau penginjil itu ujung tombaknya kekristenan. Karena itu tugasnya dia menginjil. Nah, biasanya beda. Kalau rasul itu menginjil dan buka jemaat, ya. Tapi kalau penginjil ini nggak peduli mau jemaatnya umpama dekat gereja situ diarahkan gereja situ, ya. Dia nggak akan buka jemaat, dia penginjil. Ya. Lalu yang jari manis itu gembala. Ya. Gembala ini paling dicintai, makanya dikasih cincin Mbak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena gembala harus setia, selalu ada. Waktu susah ada. Ya, kalau rasul sudah pindah, kalau nabi habis marah-marahi orang nyatakan dosa ditinggal Mbak Ibu Saudara. Orang itu nangis, siapa yang ngerawat? Gembala. Yang ngawal gembala ya. Yang ngibur gembala gitu loh. Ya, habis diinjili diserahkan kepada gembala. Nah, dan yang terakhir adalah guru. Ya, rasanya paling kecil tapi ini paling penting harusnya. Pertumbuhan iman itu dibangun oleh guru. Ya, setiap orang bisa 2 jawatan. Ya, bisa 2. Saya waktu tes karunia itu saya karunianya gembala sama mengajar. Ya. Istri saya tes beda lagi. Semua orang bisa tes gitu. Nah, Tuhan ngasih kita apa? Ya ini yang kita lakukan. Ya. Talenta dan karunia. Ada orang talentanya masak, ya kerjakanlah masak. Ada orang talentanya nyanyi, ya kerjakanlah nyanyi. Ada orang tuh jago ngitung luar biasa Pak Ibu Saudara. Kalkulator kalah. Oh ya, nggak perlu kalkulator ya. Nah, saya sering digoda istri saya, kuku ini Cina KW kok bisa? Kuku lo ngitung luput terus. Ya. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi luputnya plus. Pernah sekali ya saya saksi ya. Waktu bangun babatan ini saya ngomong. Dari harus renov itu 200, saya ngomong kepada jemaat 250 juta. Pak. Ya, saya hitung 250 juta. Saya sudah ngomong. Habis itu apa yang terjadi Pak Ibu? Habisnya 900 juta. Luputnya ada. Tapi ini untungnya pakai prinsip Alkitab, 5 roti 2 ikan 5.000 orang nganyang ya. Terus sisa 12 bakul. Tuhan sanggup menyelesaikan. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Karena itu saya disering digoda ya. Ya, wis ngomong Mandarin terbata-bata ya. Ngitung angel ya. Saya ngomong warga negara sorga ya. Jadi ini prinsipnya hitungannya kalkulatornya sorga Pak ya. Suka hitungannya kadang nggak sesuai, tapi ternyata Tuhan bela hambanya Pak ya.
Kalau dalam hitungan mungkin saya nggak akan kuat, gitu ya. Misalnya saya kuatnya hafalan, makanya ketika saya masuk dulu SMA, masuk IPA itu saya menyesal. Ya, karena memang nggak bisa maksimal. Begitu saya masuk sekolah kitab, satu diktat ini saya bisa hafal. Nah, jadi kuatnya di hafalan. Jadi orang punya kelebihan masing-masing. Dan jangan iri sama orang lain, ya. Bezalel sama Aholiab mereka dikasih keahlian. Yang lain orang Israel ngapain? Nggak iri. Ada bagiannya Harun sebagai imam. Ada bagiannya raja sebagai pemimpin. Itu beda. Nggak bisa. Nggak bisa disatukan. Karena itu nggak boleh Saul potong korban. Nggak boleh. Itu tugasnya Samuel. Ya. Baik saudara, semua kita itu punya bagian masing-masing. Ya. Nah, ada anak muda yang suka buat pernik-pernik. Ya. Sekarang dipakai di HP. Wah, ya ada bagiannya masing-masing. Kita jangan kerja jauh dari ahlian kita. Ya. Lalu kadang kita coba-coba kan, saya nyoba-nyoba motong rambut. Wah, bahaya Pak Saudara. Enggak ada keturunan motong rambut. Waduh, bahaya ini. Banyak korban nanti. Ya. Nah, kadang kita suka coba-coba. Ya, makanya kita perlu hikmat Tuhan. Tuhan, saya ini posisinya di mana? Nanti Tuhan itu tunjukkan 1, 3 itu ya. 1, kita senang melakukannya. 2, orang diberkati waktu kita melakukannya. Nah, 3, ya, mentor kita, ya, gembala kita ngomong, memang kamu di situ. Nah, itu ya. Jadi itu berarti benar, ya. Jadi kalau seperti saya khotbah senang Mbak Ibu Saudara, memang senang khotbah. Ya, jadi saya belajar, dengerin dan sebagainya ya. Lalu ada orang datang, terima kasih Pak khotbahnya memberkati saya, gitu ya. Lalu mentor saya pun ngomong, ya memang kamu gembala dan mengajar ya. Jadi kita apa? Nah, masing-masing Tuhan berikan keahlian. Jangan lebih daripada keahliannya. Ada orang tuh pandai untuk ngajak orang, ya, ngajak orang pelayanan, ngajak orang untuk datang gereja. Oh ya, ayo dipakai untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, ketika diajak gereja, ibu-ibu yang bagian masak, masakannya enak, luar biasa. Wah, kerasan ya. Pas khotbahnya ya enak luar biasa, vokalnya ya enak luar biasa. Maka kita bangun rumah Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama minta hikmat Tuhan untuk kita punya keahlian masing-masing. Ya. Sesuai dengan potensi yang Tuhan beri. Yang kedua, bagaimana kita menjadi cakap dan ahli untuk membangun rumah Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan ketekunan. Apa Bapak Ibu Saudara? Ketekunan. Selain hikmat, ketekunan adalah kunci untuk menjadi cakap dan ahli. Ketekunan itu mendasarkan pada 3 hal. Jadi ketekunan itu dibangun dari 3 hal. Iman, harap, kasih. Ya, karena kita cinta, kita tekun. Karena kita punya harapan untuk kita memberi yang terbaik pada bidang ini, kita tekun. Karena kita beriman, ini bisa jadi berkat, maka kita tekun. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Ini ya, saya mau bicara ya. Ini kayak saya kasih contoh di sini itu Starbucks, Bapak Ibu Saudara. Starbucks itu pendiri namanya Jerry Balden, Chef Segi, dan Gordon Bowker. Ya. Mereka tulis di gerai-gerai Starbucks, because we believe in a tiny bean. Ya, karena kami percaya kepada biji yang kecil, namanya kopi. Maka perusahaan ini bisa mendunia. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dijual KFC supaya mereka mendunia? Apa Bapak Ibu Saudara? Ayam. Cuma jago masak ayam goreng bisa buka gerai seluruh dunia. Jangan remehkan yang kecil. Ya. Kalau kita meremehkan, kita akan seperti hamba 1 talenta. Alah, cuma 1 gini, ini apa? Ini gak punya iman, gak punya harapan, gak punya kasih. Gak punya kasih sama tuannya, gak punya kasih sama yang diberikan kepercayaan ini, gak punya iman.
Ya. Alah ini apa? Nah, biasanya ibu-ibu gitu ya. Alah saya cuma gini biasa-biasa. Pak Ibu Saudara jangan minder ya. Minder itu temannya sombong. Sama-sama nggak jadi berkat. Minder itu temannya sombong. Buat masalah terus. Waktunya dia melayani, enggak wes ojo aku. Begitu dilayani yang lain nggak cocok, dia komen. Loh, nggak seenak aku loh, repot Pak Ibu Saudara. Atau aku yang welo, kenapa kamu nggak welo? Iya tapi ojo aku loh, ya apa sih Pak Ibu Saudara? Ini maunya apa gitu. Saya tuh sampai kena gini gemes ya. Nah, orang minder itu rusak komunitas. Orang sombong rusak komunitas. Jadi yang benar gimana? Rendah hati. Orang rendah hati itu waktu dipercaya, ya aku coba. Aku kasih yang terbaik yang aku bisa. Kasih kontribusi. Ya. Kalau gak cocok pindah bagian lain. Oh sudah cocok. Dia mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada iman, ada harap, ada kasih. Kita lakukan ini soal kita cinta Tuhan. Kita cinta jiwa-jiwa. Kita ada harapan, satu kali kita akan jadi berkat. Kita punya iman, pasti saya jadi berkat. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu jangan minder dan jangan sombong. Kalau sudah talentanya hebat, jangan sombong. Oh kalau gak aku gak bisa. Siapa yang bilang? Bapak Ibu Saudara jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Kita dikasih pusing aja, kita gak bisa apa-apa. Sederhana, pusing. Gak bisa apa-apa. Sehebat apa kita ini? Ya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menghentikan kesombongan kita. Tanpa Tuhan kita gak mampu. Karena itu ya dua ini ya, jangan minder, jangan sombong. Saya kata jangan minder, jangan sombong. Ya, ya. Ini dua-dua nggak baik. Bukan berarti kalau kita minder itu rendah diri itu baik, enggak. Itu ngerusak komunitas. Gantian pelayanan yang minder ngomong apa? Oh nggak usah wes ojo aku. Ya, akhirnya dilewati ya wes ibu sebelahnya. Ya, ketika ibu sebelahnya yang lakukan, oh gak enak loh ini komentator, wes biasa komentator. Ya, jadi hari ini ayo kita bangun rumah Tuhan dengan roh keahlian dan ketekunan. Ya, waktu kita sudah tahu apa yang kita bagian kita, ayo kita tekun. Baik misalnya waktu saya dulu khotbah pertama. Ya, itu ceritanya saya khotbah pertama itu di Babatan, Mbak Ibu Saudara. Lagi enak main musik. Ya, saya main bass ya. Udah main, tiba-tiba Bu Gembala dari belakang itu manggil saya gini. Saya nolak, saya lagi main musik ini, saya nggak mau ya. Nolak saya gini-gini. Oh enggak turun. Nah, Pak Yohanes datang ke depan namanya. Ayo kamu harus turun. Nah, ya, saya akhirnya turun, tak taruh. Ya, saya turun ke belakang. Pendetanya kena serangan stroke, pendeta tamu. Wah tangannya sudah ditusuk semua nih jarinya. Di depan itu Pak Ibu Saudara. Lalu dia ngomong maaf saya ini kena serangan stroke, tangan saya sudah saya tusuk, saya harus ke rumah sakit. Gak ada yang khotbah. Ya, maka saya diberitahu Bu Gembala, suruh khotbah. Nah ini Pak Ibu Saudara ya. Itu sudah berapa menit lagi kan lagunya sudah habis kan. Ya, saya naik khotbah Pak Saudara, saya ada materi cuma satu. Ya. Lalu saya ngomong boleh dihitung, nya itu 25 kali. Wah 25 kali ya ibu-ibu mungkin di bawah tahu gitu ya. Nah, tapi saya tekun berusaha ya. Ketika saya tahu karunia saya ini, saya harus kembangkan, saya latihan, nulis ya, nulis khotbah itu tulis Pak Ibu Saudara. Saya sebelum naik khotbah saya latihan di depan cermin itu 3 kali putaran. Ya, jadi ngolos latihan Pak Ibu Saudara ya. Perlu ketekunan, kita gak akan bisa punya kemampuan walaupun Tuhan kasih, kita gak tekun, gak bisa. Gak akan bisa. Ya, jadi ketika kita dikasih karunia sama Tuhan, talenta itu dikasihkan, ayo kita kerjakan. Ya. Yang jago ngitung, bagian bendahara. Ya. Yang jago bicara, bagian ngajak orang. Ya. Orang itu bisa pengaruh, punya pengaruh. Yang bisa nyanyi, ayo nyanyi. Yang bisa main musik, ya ayo main musik.
Yang ibu-ibu bisa masak, memberi tumpangan. Ya ada orang itu karunianya mungkin nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyasak, nggak bisa ini. Punya apa? Ramah, memberi tumpangan. Ada di Alkitab. Jadi kalau dia itu sangat senang memberi tumpangan. Ya pendeta diajak ke rumahnya, dijamu makan. Ya ada bagian pelayanan itu. Masing-masing kita ini. Ada yang bagian jemput, ya kan? Ya. Pelayanan itu nggak terbatas cuma di mimbar saja. Ya, karena itu kita harus benar-benar tahu bagian kita, Pak. Ada orang sukanya besuk memang. Ya. Paling senang besuk, ya. Istri saya ini paling semangat besuk. Ya, kalau saya paling semangat buka komsel. Itu memang kita berdua memang saya paling senang buka komunitas gini, Pak. Misalnya kita ngomong-ngomong, ngobrol, makan-makan, ya. Lalu saya bisa kenal Bapak Ibu. Saya itu enggak bisa kalau kenalnya cuma di luar gitu loh, ya. Jadi saya senang kenal Bapak Ibu mendalam, ya. Namanya siapa, rumahnya di mana, keluarganya gimana, ya kan. Biar saya bisa doakan Bapak Ibu saudara, ya. Tapi kalau masalah besuk, waduh istri saya ini luar biasa ya. Jadi pagi-pagi saya dikasih list. Harusnya besuk A, B, C, D. Pagi-pagi baru bangun saya sudah dikasih list saya. Ya harusnya besuk ini. Iya siap. Berangkat Pak Saudara. Ada orang karunia masing-masing Pak Saudara. Itu karunia. Saya diminta untuk ngatur itu, saya nggak bisa. Ya. Tapi kalau saya ngatur ini, dikasihkan orang lain juga mungkin berat. Gitu ya. Jadi kita punya peran masing-masing. Harus tekun. Baik Ibu Saudara gak bisa ya kita tiba-tiba bisa. Tiba-tiba tahu medan. Oh gak bisa. Memang sekarang penyakit instan itu terlalu banyak ya. HP ini kan instan ya. Ditekan langsung cepet. Itu sama. Kayak kopi instan. Minyak mie instan. Oh, ya. Susunya instan. Jahenya itu instan ya. Ibu-ibu santannya sudah jadi, instan ya, gak perlu marut lagi kayak dulu, ya. Nah, itu yang membuat kita serba mudah. Tapi kalau kemampuan nggak akan bisa mudah, ya. Karena itu kalau Tuhan sudah kasih talenta, ayo kita kerjakan dengan tekun, ya. Kita layani Tuhan. Di akhir tahun ini sudahkah kita melayani Tuhan dengan baik? Nah, kita evaluasi ya. Sudahkah kita memakai kesempatan yang Tuhan beri, talenta ini dengan baik? Ya. Pak Ibu Saudara, kalau saya disuruh nyanyi, saya biasa-biasa. Ada orang lahir itu suaranya sudah enak. Ya. Sebaliknya ada orang angop fales. Wow, meleset Pak Ibu Saudara. Angop itu fales. Tetapi ada orang lahir, nyanyi biasa, belum les, enak suaranya. Loh itu karunia, talenta. Enggak semua orang sama. Ya. Kadang saya ngomong sama anak muda yang jago nyanyi enak ya. Punya suara enak, ini enak ya. Oh, Koko belum tahu. Bapak Saudara mereka latihannya itu ya. Pakai, di sini kan ada tuner ya. Jadi ada garisnya. Ini nada A, ini nada bawahnya. Di tengah-tengahnya ini ada garis. Mereka latihan itu harus pas di garis. Saya dengar itu, hah? Kamu gini pas di garis. Iya, latihan itu 1 jam. Latihan gitu Pak Ibu Saudara. Gak main-main. Ya. Jadi kita punya talenta, terus kita tekun. Kita bisa muliakan Tuhan. Tapi kalau kita punya talenta, kita males. Makanya jadi hamba yang jahat dan males. Gak akan bisa muliakan Tuhan. Talenta ini tetap jadi talenta yang terkubur. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kita harus tahu Tuhan itu suka roh keahlian. Kalau membangun pelayanan harus tempatkan orang pas kaliannya. Kalau belum tahu kita cari. Tapi kalau sudah tahu, ayo kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya. Biarlah hidup kita ini mencerminkan Allah kita yang ahli, yang indah, yang berkolaborasi ya. Ciptaan ini semua berkolaborasi untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua.
Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan sudah membuat kami sungguh sangat baik. Setiap manusia diberikan karunia, diberikan talenta masing-masing, sehingga kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah kami kesatuan hati Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti roh keahlian kami. Dan berikan kami ketekunan, iman, harap, kasih. Supaya kami boleh Tuhan mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami bisa. Kami batalkan semua roh iri hati, roh pemecah belah, roh Tuhan sakit hati, kecewa, tinggi hati, minder. Kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, yang melakukan tugasnya, misi keselamatan dengan dahsyat. Kami pun boleh melakukan bagian kami dengan yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap orang tempat ini, gereja kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan beracara sehingga Tuhan tempatkan orang-orang ahli kepada tempatnya. Dan kami semua membangun ibadah yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru terutama Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kiranya boleh diberikan karunia mengenal Tuhan. Bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, PR-nya berarti besok roh keahliannya